Halo Dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Dosto, di vlogs kali ini Alia mau cerita ke Dosto tentang Alia sebagai wanita Indonesia dan bagaimana pandangan dari pria Pakistan terhadap wanita Indonesia itu sendiri. Tapi sebelumnya Alia mau tegaskan bahwa apa yang Alia sampaikan kali ini itu memang berdasarkan pengalaman Alia secara pribadi aja dan juga berdasarkan pandangan Alia secara pribadi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya pandangan berbeda atau pengalaman berbeda, itu memang masing-masing balik lagi ke individunya dan pengalamannya tersendiri. Kita langsung mulai aja untuk vlogsnya kali ini. Jadi Dosto, memang dari yang Alia lihat itu untuk wanita Indonesia ini memang kita punya kelebihan ya, beberapa kelebihan kayak gitu Dosto. Salah satunya adalah kalau wanita Indonesia itu memang kan kita lebih kerja keras, kemudian juga kita lebih pengertian dan juga kita itu lebih cenderungnya itu lebih sabar kayak gitu. Dan terlebih lagi untuk wanita Indonesia itu kan memang kita alhamdulillahnya itu kan adalah mayoritasnya itu adalah beragama Islam. Seperti di Pakistan juga mereka kan mayoritasnya Muslim. Jadi itu juga udah salah satu hal positif juga. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa terkadang memang image dari wanita Indonesia itu sendiri itu memang kurang mengenakan Dosto. Seperti kayak di negara-negara Arab gitu ya, itu memang ada sedikit lah beberapa yang memang kurang sedap gitu ya didengar tentang wanita Indonesia. Salah satunya yang mungkin memang terdengar gitu ya, yang Alia dengar juga yang nggak enaknya itu tentang wanita Indonesia itu adalah, mohon maaf, wanita Indonesia itu terkenal agak gampangan kayak gitu. Nah ini memang nggak enak banget didengarnya kayak gitu ya. Tapi balik lagi kalau Alia sih ngelihatnya bahwa ini tuh tergantung dari personalnya aja gitu ya. Jadi memang nggak bisa disamaratakan semuanya. Jadi Alia mau cerita sedikit tentang pengalaman Alia di Kedutaan Besar Pakistan yang ada di Jakarta. Jadi waktu itu Alia sempat datang ke Kedutaan Pakistan untuk pertama kali untuk menanyakan proses pembuatan NOC marriage. Tapi Alia waktu itu datang ke kedutaan itu untuk memastikan aja apakah surat yang suami Alia sudah buat itu benar atau tidak formatnya kayak gitu. Tapi waktu itu memang surat yang dibuat oleh suami Alia itu memang belum di-attach di MOFA Dosto. Karena waktu itu letak atau posisi MOFA-nya itu kan di luar kota. Sedangkan waktu itu suami Alia itu kan memang tinggalnya itu di kota Faisalabad. Waktu itu Alia mikirnya tuh supaya memang nggak ada kesalahan, jadi bolak-balik lah intinya kayak gitu. Jadi Alia datang ke sana dan di sana itu ada 2 orang petugas. Yang satu itu wanita Indonesia, yang satunya lagi pria Pakistan. Nah pada saat Alia sampai di counter mereka ya, nah si laki-laki Pakistani ini yang petugas kedutaan ini tuh langsung ngomong sama Alia itu dengan bahasa Urdu, dan Alia tuh nggak ngerti dia ngomong apa, tapi Alia cuma tangkep dia tuh ada ngomong shadi gitu ya. Nah shadi itu kan artinya pernikahan kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Terus Alia dengan ekspresi yang bingung gitu kan, nggak ngerti apa maksud dari si petugas tersebut. Nah kemudian juga si petugas ini juga agak kurang yang welcome sih waktu itu ya sama Alia gitu ya. Terus ya udah akhirnya Alia ngomongnya ke petugas yang satunya lagi, yaitu wanita Indonesia. Itu Alia sampaikan bahwa Alia tuh mau konfirmasi dulu bahwa surat ini tuh udah betul atau belum. Nah sedangkan si wanita Indonesia ini itu langsung menyerahkan surat tersebut ke petugas yang laki-laki yang notabene nih orang Pakistan. Nah kemudian si petugas Pakistan ini tuh baca surat yang Alia bawa itu kan. Dan waktu itu Alia belum sempat ngejelasin ke petugasnya itu bahwa Alia tuh datang ke sini cuma mau tanya, nah ini formatnya apakah betul seperti ini yang diminta oleh kedutaan. Dan Alia mau sampaikan bahwa memang surat ini tuh belum selesai, belum dibawa ke MOFA untuk dilegalisir. Alia tuh intinya belum sempat ngejelasin seperti itu. Nah si petugasnya itu udah langsung yang ngatain Alia tuh, kamu tuh bodoh gitu ya, you are fool gitu ya, kamu dibodohi sama si pria itu, intinya kayak gitu.
Dan itu tuh Alia tuh yang bener-bener yang kaget banget kan, karena kan Alia ngerasa Alia tuh datang ke sana tuh baik-baik, terus belum sempet Alia sampaikan apa yang Alia maksud gitu ya, si petugas ini udah langsung ngecapnya kayak gitu aja gitu kan. Dan Alia ngerasa kayaknya nih si petugas ini kok kayak nggak ngehargain gitu ya gitu. Karena juga pada saat Alia sampai di dalam counternya si petugas itu, si petugas ini tuh udah langsung ngejudge bahwa Alia tuh datang ke situ tuh untuk ngurus pernikahan, karena dia sempat bilang syadi itu kan, yang artinya pernikahan. Jadi kayaknya mungkin banyak yang seperti itu kan. Jadi saking banyaknya mungkin wanita Indonesia ya yang menikah dengan pria Pakistan kayak gitu, jadi mungkin kayak agak ada kesan yang kurang enak kayak gitu kan. Padahal ya nggak semuanya kayak gitu juga gitu kan. Nah akhirnya Alia tuh sempet yang kayak shock gitu kan, kayak kaget banget gitu kan, karena responnya kayak gitu. Akhirnya ya udah Alia nggak bilang apa-apa ke petugas itu, karena Alia mau ngejelasinnya juga udah kayak langsung shock gitu kan ngedengernya gitu kan. Dan si ekspresi dari si petugasnya juga kayak yang ngerendahin gitu kan, kayak yang nyepelein gitu kan, kayak kurang ngenakin banget gitu ngelihat Alianya kayak yang gimana gitu ya. Pokoknya nggak ngenakin banget dan bikin Alia ngedown juga sih waktu itu. Akhirnya ya udah Alia mutusin nggak lanjut ngejelasin ke petugas itu, jadi ya udah biarin aja deh, Alia mikirnya kayak gitu. Nah sempet petugas si wanita yang di sebelahnya ini sempet memang mukanya juga sampai nggak enak gitu ngeliat ke Alia gitu kan, karena sikap dari si petugas laki-laki yang Pakistan ini kayak gitu. Nah langsung si petugas yang wanita ini tuh langsung ngejelasin ke Alia. Akhirnya Alia tanya ke petugas wanita ini, banyak nggak sih yang nikah dengan pria Pakistan gitu kan. Jawabannya tuh banyak banget yang nikah sama pria Pakistan kayak gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah ya mau nikah sama warga negara mana aja, itu kan ya bebas-bebas aja gitu. Nah mungkin memang ada beberapa dari pernikahan itu atau gimana, mungkin ada beberapa kasus yang memang kurang enak kali ya gitu ya. Jadi mungkin ada timbul kayak image yang kurang mengenakan kayak gitu bagi wanita Indonesia yang menikah dengan pria Pakistan. Terus juga Alia tanya iseng-iseng gitu kan, Alia tanya banyak gak sih yang wanita Indonesia yang datang ke Pakistan gitu, dan jawabannya juga banyak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin apa ya, Alia juga kurang ngerti juga sih ya. Sebenarnya juga kalau menurut Alia, kalau mau datang ke Pakistan juga ya sah-sah aja gitu kan. Ya mungkin tujuannya mau wisata ke sana ke Pakistan, ataupun mungkin tujuannya memang mau ketemu laki-laki atau pacarnya di Pakistan. Ya sebenarnya kalau Alia pribadi juga nggak mau yang mengejudge gimana-gimana gitu ya. Cara budaya di Pakistan itu memang agak kurang apik, agak kurang enak dilihat kalau misalnya wanita yang datang ke laki-laki kayak gitu. Terus Alia juga pernah ditanya, kalau misalnya budayanya seperti itu, kok ada yang datang ke Pakistan dan menikah di sana? Ya sebenarnya itu kan budaya di sana umumnya kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya tergantung dari pribadi si laki-lakinya itu gimana, tergantung dari keluarganya. Dan ya memang banyak juga yang menikah di Pakistan, si wanitanya ini datang ke Pakistan dan menikah di Pakistan. Dan sebenarnya juga kalau menurut Alia, ya kita nggak bisa mengejudge langsung ya kalau yang wanita Indonesia itu datang ke Pakistan menikah gitu, bahwa si wanita ini kok kayak kesannya tuh gimana gitu ya. Kita kan juga nggak bisa ngejudge mereka juga kan, karena kan kita juga yang Alia bilang, kita nggak tahu cerita mereka sepenuhnya kayak gimana. Cuma mungkin yang membuat image-nya itu jadi kurang enak itu mungkin karena ada timbul-timbul beberapa kasus ya dari hal tersebut yang kurang enak gitu ya. Ya mungkin banyak yang ditipu di sana di Pakistan atau gimana. Nah kemudian setelah itu, waktu itu akhirnya suami Alia urus lagi untuk suratnya dan udah dilegalisir di MOFA di Pakistan. Dan akhirnya suami Alia datang ke Indonesia. Kemudian setelah itu akhirnya kita ke kedutaan datang untuk urus NOC-nya. Karena kan untuk urus NOC itu kan memang harus berdua ya. Jadi calon pengantin wanita dan laki-lakinya harus datang. Karena nanti
akan ditanya-tanya oleh petugas Pakistan ini seputar pernikahan ini. Tapi waktu itu sih suami Alia tuh cuma ditanya satu pertanyaan aja, cuma ditanya apakah ini pernikahan yang pertama atau yang keberapa gitu. Meskipun memang udah tertera ya di single letter itu ya bahwa memang suami Alia belum pernah menikah, tapi waktu itu cuma itu aja ditanyanya sama petugas Pakistan itu. Kemudian udah langsung diproses NOC marriage kita, dan waktunya juga cepet banget. Waktu itu cuma nunggu 1 jam waktu itu kita, karena waktu itu lagi sepi. Dan respon si petugas laki-laki Pakistan ini juga waktu Alia datang sama suami Alia itu memang alhamdulillahnya baik kayak gitu, dan semuanya lancar, NOC-nya juga lancar kayak gitu. Kalau menurut Alia memang kalau misalnya kita menikah dengan WNA atau kita tinggal di luar negeri gitu ya, itu memang gerak-gerik kita itu kita tuh bawa nama negara lah, intinya kayak gitu. Karena apa yang kita lakukan itu biasanya tuh nanti akan imbasnya itu ke negara kita gitu kan. Misalnya kita melakukan hal yang kurang enak gitu ya, nanti yang dicapnya itu bahwa oh nih wanita Indonesia tuh kayak gini. Nah kemudian juga sama aja kayak pria Pakistan nih Dosto, misalnya mungkin beberapa dari pria Pakistan nih kelakuannya nih kurang enak gitu ya, kurang baik gitu kan. Nanti biasanya tuh memang juga imbasnya tuh kenanya itu satu negara Pakistan, bahwa laki-laki Pakistan itu kayak gitu. Nah padahal kan itu ya individunya aja. Jadi Dosto, itu dia sharing Alia kali ini, dan semoga apa yang Alia sampaikan bisa sedikit bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di vlogs berikutnya. Bye bye.